Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, yang pertama adalah pakaian adat dari daerah Banda Aceh. Nah, gambar yang kedua adalah pakaian adat dari daerah Sumatera Utara. Gambar yang ketiga merupakan pakaian adat dari daerah Sumatera Barat. Dan gambar yang keempat merupakan pakaian adat dari daerah DKI Jakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Sangat perlu, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jadi, pendapatku adalah budaya merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dan budaya merupakan warisan yang harus dijaga. Dengan perbedaan budaya tidak membuat kita terpecah, justru dengan perbedaan kita bisa saling menghargai dan toleransi. Amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting, karena menghargai perbedaan kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Mari membaca teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan.
Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini, lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, yang pertama kita lingkari adalah karak kaliang, kemudian dakak-dakak, karupuak sanjai, dan rendang singkong. Nah, tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Paragraf pertama, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, sekarang coba buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. 1. Berdiri tegak di pinggir kolam. 2. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 3. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. 5. Masukkan kepala ke dalam air. 6. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan napas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. 9. Lakukan berulang-ulang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.